Pernah memperhatikan sesuatu yang aneh? Orang-orang yang paling paham soal mobil justru jarang mengendarai mobil yang sedang diburu semua orang? Mekanik yang setiap hari memperbaiki kebocoran oli mahal, mengganti turbo yang rusak, dan mendiagnosis masalah listrik yang rumit, satu-satunya orang yang benar-benar tahu apa yang terjadi di balik kap mesin, justru menghindari mobil-mobil itu saat harus menggunakan uangnya sendiri. Dia sudah melihat terlalu banyak pola. Terlalu banyak kerusakan yang berulang. Terlalu banyak mesin, premium, yang diam-diam mulai hancur begitu masa garansi berakhir. Dan itu mengubah cara berpikir. Karena ketika kamu berhenti melihat mobil sebagai simbol status, dan mulai melihatnya sebagai mesin hasil keputusan teknik, realitas yang sama sekali berbeda mulai terlihat. Ada mobil yang dibuat untuk membuatmu terkesan. Ada juga yang dibuat untuk bertahan jauh lebih lama dari yang lain. Dan hampir tidak ada yang memberitahumu mana yang mana. Karena di balik pintu bengkel yang tertutup, ada daftar diam-diam yang dibangun para mekanik selama bertahun-tahun. Daftar mobil yang cukup mereka percaya untuk mereka miliki sendiri. Mobil yang tidak kembali dengan truk derek. Mobil yang tidak menguras rekeningmu secara perlahan. Mobil di mana titik-titik kerusakan paling umum bukan hanya diperbaiki, tapi benar-benar dihilangkan. Mobil yang diabaikan pasar, karena alasan yang salah. Dan begitu kamu memahami daftar itu, kamu berhenti menjadi pelanggan. Kamu menjadi pemilik. Silakan subscribe. Untuk setiap subscriber dan komentar kami menyumbangkan $10 setiap kali seseorang subscribe dan berkomentar, dan kami memberikannya ke Badan Amal, untuk membantu orang-orang yang terdampak bencana alam dan orang-orang yang terdampak perang saat ini. Juga komentari apa pendapatmu tentang dokumenter ini dan like serta share. Ini membantu channel kami berkembang. Karena hari ini, kita akan membuka daftar tersembunyi itu. 6 mobil yang diam-diam dihormati para mekanik, bukan karena sering rusak, tapi karena hampir tidak pernah. 6 mobil yang menyerap seluruh fokus rekayasa, kualitas pembuatan, dan pemikiran jangka panjang, lalu justru diabaikan pasar mobil bekas karena alasan yang tidak ada hubungannya dengan apa yang ada di balik kap mesin. Dan salah satunya, dibuat begitu berlebihan sampai pabrikan dilaporkan rugi di setiap unit. Hanya untuk membuktikan sebuah poin. Tapi sebelum kita masuk ke sana, tanyakan pada dirimu dengan jujur. Berapa banyak uang yang sudah kamu habiskan untuk perbaikan, kerusakan, dan masalah yang seharusnya tidak pernah ada sejak awal? Berapa kali mobilmu mengecewakanmu, bukan karena kamu lalai, tapi karena memang dirancang dengan kelemahan di dalamnya? Karena begitu kamu melihat apa yang sebenarnya dipilih para mekanik untuk diri mereka sendiri. Kamu tidak akan pernah melihat mobil dengan cara yang sama lagi. Mari kita mulai dengan salah satu mobil yang paling diremehkan yang pernah dibuat. Lexus City 200h. Sekilas, mobil ini tidak terlihat istimewa. Tidak terkesan bertenaga. Tidak menarik perhatian. Banyak orang bahkan melewatinya tanpa mempertimbangkannya. Tapi di balik itu, tersembunyi salah satu keputusan teknik paling cerdas dalam desain otomotif modern. Karena yang membuat mobil ini spesial, bukan apa yang dimilikinya, tapi apa yang tidak dimilikinya. Tidak ada starter. Tidak ada alternator. Tidak ada belt penggerak. 3 titik kerusakan paling umum pada mobil, benar-benar dihilangkan. Sebagai gantinya, mobil ini menggunakan sistem hybrid di mana motor generator menangani semuanya. Menyalakan mesin, mengisi baterai, membantu akselerasi, semuanya dalam satu sistem terintegrasi. Artinya lebih sedikit komponen bergerak. Lebih sedikit titik keausan. Lebih sedikit alasan untuk rusak. Dan ketika itu dikombinasikan dengan desain mesin yang sudah terbukti selama puluhan tahun, kamu mendapatkan sesuatu yang sangat langka. Mobil mewah yang seolah tidak tertarik untuk rusak. Sistem yang sama telah terbukti mampu berjalan lebih dari 300.000 mil dalam kondisi nyata, terutama di armada taksi di mana keandalan bukan pilihan, tapi keharusan. Namun, pasar justru mengabaikannya. Karena pembeli menginginkan mesin yang lebih besar. Suara yang lebih keras. Status yang lebih tinggi. Jadi harganya turun. Bukan karena mobil ini buruk,
tapi karena tidak sesuai dengan citra yang dikejar banyak orang. Dan itulah alasan mekanik menyukainya. Karena saat semua orang mengejar persepsi, mobil ini diam-diam menyempurnakan realitas. Dan ini baru permulaan. Karena yang berikutnya dibuat untuk kondisi di mana kegagalan bukan sekadar tidak nyaman, tapi berbahaya. Volvo S60 dan V70 dengan mesin 2.5T. Mobil yang dirancang untuk musim dingin ekstrim, jarak jauh, dan keandalan dunia nyata. Alih-alih mendorong batas, Volvo melakukan sesuatu yang lebih cerdas. Mereka membuat mesin yang mampu menghasilkan tenaga jauh lebih besar dari yang digunakan, lalu sengaja menahannya. Mesin yang dirancang untuk sekitar 300 tenaga kuda, disetel hanya sedikit di atas 200. Artinya setiap kali kamu mengendarainya, mesin itu bekerja jauh di bawah kapasitas maksimalnya. Lebih sedikit tekanan. Lebih sedikit keausan. Lebih panjang umur. Ini seperti berlari maraton dengan kecepatan berjalan. Dan itulah alasan mekanik mempercayainya. Karena mesin ini tidak merasa tertekan. Tidak dipaksa bekerja keras. Ia hanya berjalan, konsisten, stabil, selama bertahun-tahun. Dan meskipun begitu, banyak pembeli menghindarinya, mengira mobil Eropa pasti mahal dalam perawatan. Anggapan yang tidak berlaku di sini, tapi justru membuat harganya tetap rendah. Yang berarti, peluang. Lalu kita masuk ke sesuatu yang lebih dihormati secara luas. Acura TSX. Ditenagai mesin K24. Mesin yang begitu banyak digunakan dan diuji, sampai mekanik menjadikannya standar acuan. Tanpa turbo. Tanpa kompleksitas yang tidak perlu. Hanya mesin naturally aspirated yang berputar halus, memberikan tenaga dengan konsisten, dan terus berjalan tanpa keluhan. Dan yang membuatnya unik adalah dua karakter yang dimilikinya. Di kecepatan rendah, ia efisien dan tenang. Dorong lebih tinggi, dan ia berubah sepenuhnya. Dua karakter, satu mesin. Dan karena digunakan di banyak platform, data dunia nyata yang dimilikinya sangat besar. Artinya lebih sedikit kejutan. Lebih bisa diprediksi. Lebih bisa dipercaya. Namun meskipun begitu, nilainya turun drastis. Bukan karena keandalan, tapi karena persepsi. Pembeli mengharapkan sesuatu yang terlihat lebih premium, lebih berbeda. Ketika itu tidak mereka dapatkan, mereka pergi. Meninggalkan salah satu mobil paling seimbang yang bisa kamu miliki. Tapi jika kamu ingin sesuatu yang lebih agresif, disitulah Infiniti G37 masuk. Mesin yang begitu bagus, sampai diakui selama bertahun-tahun sebagai salah satu yang terbaik. Naturally aspirated. Putaran tinggi. Lebih dari 300 tenaga kuda, tanpa turbo. Tanpa lag. Tanpa tekanan tambahan. Hanya performa yang halus dan konsisten. Dan ketika mobil modern beralih ke mesin turbo kecil, yang ini tetap sederhana. Itulah alasan mekanik menghormatinya. Karena tidak bergantung pada kompleksitas, tapi pada rekayasa yang solid. Namun tetap saja, harganya turun. Karena pasar mengejar tren baru. Meninggalkan salah satu sedan performa paling seimbang. Lalu kita beralih ke sesuatu yang dibangun dengan filosofi berbeda. Mercedes E320 CDI. Sedan diesel yang dikenal karena satu hal. Ia terus berjalan. Dibangun dengan blok besi. Dirancang untuk ketahanan di atas segalanya. Ada banyak kasus di mana mesin ini berjalan ratusan ribu mil, sebelum membutuhkan perbaikan besar. Pengemudi taksi mempercayainya. Mekanik menghormatinya. Namun banyak pembeli menghindarinya. Karena diesel. Karena usia. Kesalahpahaman yang tidak berlaku di sini, tapi membuat harganya tetap rendah. Dan akhirnya, mobil yang menggabungkan semuanya. Toyota Avalon Limited. Mobil mewah, tanpa label mewah. Ia berbagi rekayasa inti dengan model yang jauh lebih mahal.
Mesin yang sama. Platform yang sama. Kenyamanan yang sama. Tapi tanpa branding premium. Artinya biaya lebih rendah, dengan keandalan jangka panjang yang sama. Mesin ini telah terbukti di jutaan kendaraan. Konsisten andal. Konsisten halus. Konsisten tahan lama. Dan pada varian ini, kamu mendapatkan peredam suara lebih baik, audio premium, dan kenyamanan yang menyaingi mobil jauh lebih mahal. Inilah yang dicari mekanik. Bukan tren. Bukan status. Bukan perhatian. Mereka mencari apa yang bekerja. Apa yang bertahan. Apa yang tidak kembali dalam keadaan rusak. Karena mereka sudah melihat sisi sebaliknya. Mereka sudah memperbaiki kegagalan. Mereka sudah menghadapi konsekuensinya. Dan ketika saatnya memilih mobil sendiri, mereka memilih secara berbeda. Jika kamu terus mengejar citra, kamu akan terus membayar mahal. Tapi jika kamu mulai berpikir seperti orang yang benar-benar memahami mesin ini, semuanya berubah. Silakan subscribe. Untuk setiap subscriber dan komentar kami menyumbangkan $10 setiap kali seseorang subscribe dan berkomentar, dan kami memberikannya ke Badan Amal, untuk membantu orang-orang yang terdampak bencana alam dan orang-orang yang terdampak perang saat ini. Juga komentari apa pendapatmu tentang dokumenter ini dan like serta share. Ini membantu channel kami berkembang. Sekarang beritahu saya. Dari semua ini, mana yang akan kamu percaya untuk perjalanan jauh tanpa persiapan sama sekali?